Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dimanapun kalian berada, dan semoga selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas lagi mengenai cara mudah belajar bahasa Jerman. Tema kita kali ini yaitu artikel atau genus. Seperti kita ketahui bahwa dalam bahasa Jerman, setiap kata benda atau substantif itu mempunyai artikel atau kalau dalam bahasa Indonesia semacam jenis kelamin, begitu ya. Jadi setiap kata benda dalam bahasa Jerman atau substantif itu selalu diiringi dengan artikel. Artikel di sini ada 3 jenis, yaitu ada der, ada die, dan ada das. Apa semua itu? Kita bahas satu-satu. Artikel berawalan der itu adalah jenis artikel yang maskulin, atau secara gampangnya dalam bahasa Indonesia jenis laki-laki gitu ya. Jadi der itu artikel maskulin. Terus ada lagi die. Die adalah jenis artikel feminim atau perempuan. Atau kalau dalam bahasa Jerman itu weiblich. Ada lagi jenis artikel das. Das yaitu artikel berjenis neutrum atau netral. Jadi bukan laki-laki dan bukan perempuan. Nah, perbedaannya apa dengan bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Indonesia, kata benda kita itu tidak diawali dengan artikel ya. Jadi misalnya meja, kursi, atau ibu, bapak, begitu seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman, kita harus menggunakan artikel, yaitu misalnya ibu, itu seorang perempuan, artikelnya juga feminim atau perempuan, jadi die Mutter atau ibu. Begitu juga dengan bapak misalnya ya. Bapak itu kata benda yang berartikel laki-laki atau maskulin, maka kita harus menyebutnya der Vater atau bapak. Nah, terus apa perbedaannya dengan yang tidak berartikel der dan die tadi, tapi berartikel das, yaitu yang berjenis kelamin neutral atau neutrum. Ada beberapa kata yang kita harus menghafalnya sendiri di luar kepala ya. Jadi ini nggak ada peraturan secara tertulis yang bisa diingat. Bagaimana sih kok ini bisa der, kok ini bisa das, kok ini bisa di gitu. Kita harus menghafalnya di luar kepala. Oleh karena itu kita memang harus rajin membaca. Usahakan mungkin menghafal 3 atau 4 sampai 5 kata benda setiap hari. Kita baca setiap hari terus menerus, lama-lama itu akan tersimpan di memori otak kita. Jadi misalnya tadi kita sudah membahas ada der Vater, die Mutter, dan misalnya yang das, kita kasih contoh das Buch, buku. Buku kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya bilangnya buku, begitu saja ya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman kita harus mengawali dengan das Buch atau buku. Kita ulangi lagi. Dalam bahasa Jerman, setiap kata benda mempunyai artikel atau genus. Nah, ada 3 jenis artikel atau genus tadi yang selalu mengikuti kata benda dalam pembahasan bahasa Jerman. Apa saja artikel itu tadi? Yaitu dibagi menjadi 3. Ada artikel der atau maskulin, atau gampangnya dalam bahasa Indonesia laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Ada artikel die atau feminim,
Dalam bahasa Indonesia gampangnya berjenis kelamin perempuan, ada artikel das yang tidak mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau netral atau neutrum ya kalau dalam bahasa Jermannya. Kita tadi sudah memberi contoh mengenai beberapa kata benda, misalnya maskulin yaitu der Vater atau bapak. Terus yang feminim kita kasih tadi contoh kata benda yaitu die Mutter atau ibu. Terus yang berjenis kelamin neutral atau netral kita tadi mengasih contoh kata benda das Buch atau buku. Nah sekarang aku tambahin lagi mungkin sekitar 3 atau 4 kata benda dengan artikelnya masing-masing. Kata-kata benda ini tidak ada aturan tertentu yang kok ini maskulin sih, atau kok ini pakai der, kok ini pakai di, kok itu pakai das gitu. Nggak ada peraturannya, jadi kawan-kawan harus menghafalnya sampai di luar kepala. Kita contohkan lagi, misalnya yang berjenis kelamin laki-laki ada der Mann, orang laki-laki, atau der Lehrer, guru yang berjenis kelamin laki-laki. Ada lagi der Regen, hujan. Ada lagi misalnya der Schnee, salju. Ada lagi misalnya der Winter, musim dingin atau musim winter. Nah, sekarang yang berjenis kelamin perempuan atau yang berartikel di. Contohnya, die Frau, perempuan atau wanita. Ada lagi misalnya die Lehrerin, yaitu guru yang berjenis kelamin perempuan atau wanita. Ada lagi misalnya die Katze, atau kucing. Kucing itu jenis artikelnya feminim, yaitu menggunakan di. Ada lagi misalnya die Einladung, undangan. Undangan juga berjenis kelamin perempuan atau wanita, yaitu menggunakan artikel di. Ada lagi misalnya die Küche atau dapur. Dapur juga berartikel feminim. Jadi die Frau, wanita atau perempuan. Ada die Lehrerin, guru perempuan atau wanita. Die Katze, kucing. Ada lagi die Einladung, undangan. Ada lagi die Küche, dapur. Yang terakhir, ada kata benda dalam bahasa Jerman yang tidak memakai artikel die dan tidak juga memakai artikel der. Jadi bukan feminim, bukan juga maskulin, tetapi memakai artikel das atau netral. Nah, kata-kata yang memakai artikel das ini kita juga harus hafal di luar kepala. Jadi nggak ada peraturan yang kok itu pakai das, kok itu pakai di atau der, enggak. Jadi artikel-artikel ini kita harus hafal setiap hari, termasuk kata-kata benda apa saja yang memakai artikel der, di, das tersebut. Baik, kita kasih contoh misalnya yang berjenis kelamin neutral ya. Ada das Baby. Das Baby itu memakai artikel netral karena bukan jenis kelamin laki-laki atau juga bukan jenis kelamin perempuan. Jadi kalau kita bilang wo ist das Baby, di mana bayi itu, misalnya gitu ya, kita harus memakai artikelnya das. Jadi berartikel netral. Ada lagi misalnya das Brot, roti. Roti khas Jerman ya. Mereka bilangnya das
Brot, yaitu memakai artikel das atau netral. Ada lagi misalnya das Buch. Das Buch itu juga memakai artikel netral. Das yaitu buku. Kita nggak boleh bilang die Buch atau der Buch, itu salah. Yang benar adalah das Buch. Misalnya ada lagi satu das Buffet. Buffet ya, ada susunan buffet makanan gitu, itu pakai artikelnya juga das Buffet. Terus ada lagi mungkin contoh yang terakhir, das Experiment. Das Experiment. Jadi bukan die Experiment atau der Experiment, tetapi das Experiment atau percobaan ya dalam suatu labor, misalnya dalam suatu laboratorium gitu misalnya, das Experiment, eksperimennya itu memakai artikel das Experiment. Nah, itu tadi pembahasan mudah berbahasa Jerman dengan tema artikel. Jadi, sekali lagi kita rangkum ya, bahwa dalam mempelajari bahasa Jerman ada yang namanya artikel atau genus. Intinya, setiap kata benda dalam bahasa Jerman itu selalu diiringi atau dimulai dengan artikel. Artikel ini ada 3 jenis, yaitu ada artikel maskulin atau gampangnya dalam bahasa Indonesia artikel berjenis kelamin laki-laki, ada artikel yang feminin atau gampangnya dalam bahasa Indonesia artikel yang berjenis kelamin perempuan atau wanita, dan yang terakhir ada artikel yang bukan berjenis kelamin laki-laki dan bukan berjenis kelamin perempuan, yaitu artikel netral atau neutrum. Nah, 3 artikel ini selalu mengikuti kata benda dalam bahasa Jerman, yaitu ada artikel der, die, terus das. Jadi kalian harus ingat-ingat itu dan hafal di luar kepala. Der, die, das. Maskulin, feminim, netral. Der, die, das. Lalu kata benda apa saja yang berartikel der, die, atau das, tidak ada aturan yang tertentu yang bisa kita hafal. Tetapi kata-kata benda yang ada dalam bahasa Jerman kita harus hafal secara mandiri sampai di luar kepala. Satu contoh tip, misalnya setiap hari kita pelajari artikel der dengan diikuti 3 atau 4 kata benda. Tiap hari kita ulang-ulang sampai terekam di memori otak kepala kita. Lama-lama kita akan kaya dengan kata benda dalam bahasa Jerman beserta artikelnya, baik der maupun die maupun das. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Jerman itu mereka selalu bilang auswendig lernen, yaitu belajar menghafal terus-menerus, begitu ya. Nah, contohnya tadi artikel yang berjenis kelamin maskulin atau der, yaitu der Mann. Terus ada lagi tadi aku ngasih contoh der Lehrer ya, guru yang berjenis kelamin laki-laki. Terus ada lagi der Regen, hujan. Ada lagi der Schnee, itu salju. Terus yang terakhir der Winter, musim dingin atau winter. Terus ada lagi tadi yang berartikel feminim atau yang berjenis kelamin perempuan. Tadi aku ngasih contoh misalnya die Frau, ibu atau perempuan ya. Terus ada lagi die Lehrerin, yaitu guru yang berjenis kelamin perempuan. Kalau der Lehrer tadi bapak guru, jadi jenis kelaminnya laki-laki.
Tapi kalau dilererin yaitu ibu guru. Jadi guru yang berjenis kelamin perempuan. Ada lagi tadi dikatse, kucing. Ada lagi di Einladung, undangan. Mungkin undangan kawinan atau undangan sunatan dan lain sebagainya ya, namanya di Einladung. Yang terakhir tadi aku ngasih contoh di Küche atau dapur. Dapur itu berartikel di atau feminim. Lalu yang terakhir ada artikel yang bukan feminim, bukan juga maskulin, tetapi dia adalah netral atau neutrum, yaitu memakai artikel das. D-A-S, das. Nah, kata-kata benda yang memakai artikel das ini juga kita harus hafal sampai di luar kepala. Karena nggak ada peraturan yang kok ini bisa das, ini bisa di, ini bisa der gitu ya. Jadi aku tadi ngasih contohnya misalnya artikel das, kata bendanya das baby, bayi. Ada lagi aku ngasih contoh das Brot atau roti. Terus das Buch, buku. Ada lagi aku ngasih contoh das Buffet, buffet makanan ya. Ada lagi yang terakhir das Eksperimen, percobaan penelitian di suatu laboratorium. Itu namanya das Eksperimen. Aku rasa pembahasan mengenai artikel cukup ya. Jadi aku berharap kalian juga menghafalnya di luar kepala. Karena bahasa Jerman itu sebenarnya susah ya. Susahnya adalah karena mereka mempunyai artikel dibanding bahasa Indonesia yang langsung ke kata benda. Jadi kita nggak mempunyai artikel, kita bilang ya buku, bukan das Buch gitu ya. Terus kita bilang Pak Guru, bukan der Lehrer. Terus kita bilang juga Ibu Guru, bukan die Lehrerin begitu. Nah, oleh karena itu aku berharap kawan-kawan bisa menghafal artikel der, die, das ini beserta kata benda yang mengikutinya sampai di luar kepala. Aku yakin dan percaya kalau kita mempunyai tekad, suatu saat otak kita akan dipenuhi dengan vokabular atau pembendaharaan kata dalam bahasa Jerman sampai kita hafal di luar kepala. Baik teman-teman, itu saja yang menjadi pembahasan tema bahasa Jerman kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada waktu dan lain kesempatan lagi, aku akan upload video berikutnya ya. Kita belajar gramatik dasar bahasa Jerman step by step, artinya pelan-pelan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun masih masa pandemi. Kita semua selalu sehat dan selalu bersyukur. Tetap bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.